Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Martono Burang Madiun. Kali ini kabarnya harganya porang gimana, Lur? Saat ini harga porang di tingkat dasar, di tingkat petani sudah buntu lagi 10 10 lagi. Itu kemarin turun lagi, naik lagi, turun lagi seperti gelombang. Dan ketika seperti gelombang itu petani sudah semakin cerdas karena kalau harga turun harus stop panen. Ketika harga turun stop panen. Nah, karena petani sekarang harus tahu pasar. Setelah 10 lagi rame lagi pada apa namanya jegol atau dipanen lagi atau digugur lagi. Sebetulnya per hari ini mutu porang itu sudah bagus loh. Porang sudah gundul seperti ini. Sudah gundul, jadi akarnya itu sudah nggak ada. Jadi sudah gundul. Dan per hari ini juga mutu porang itu sudah semakin baik. Jadi glukumanan maupun patinya itu sudah mulai bagus lah. Jadi tidak ada suatu alasan lagi untuk mencacat porang ini. Kurang tua, sudah tua. Terlalu banyak media kotorannya. Karena sudah kemarau, sudah akar nggak ikut, tanah nggak ikut. Tapi harga kok dianjlokkan. Makanya para pengrajin home industry itu yang pakai pasah manual itu, yang gini itu bangkit. Dan kemarin di pabrik nggak sampai 10.000, di pabrik 10.000 bolong, di tingkat home industry 10.000. Akhirnya informasi itu dan konten saya ranking nomor 1 itu harga pabrik kalah itu ternyata mungkin orang pabrik juga lihat gitu loh. Padahal itu kan cuma cerita realita nyata, saya nggak menyinggung sana sini. Dengan berjalannya waktu sebenarnya sekarang harga pabrik cuma 10.500 atau lebih dikit lah, 11 saja nggak sampai. Di tingkat petani sudah 10.000. Itu sepasi atau sepeleng nggak ada Rp1.000. Tapi kalau sama-sama jalan, sama-sama enak, saya pikir perkembangannya ke depan juga semakin bagus dan daya saing. Tetapi dengan harga porang naik lagi 10, ini harga katak luar biasa, melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Lah ini katak kecil juga harganya naik. Jadi katak kecil harganya juga naik. Dan juga ini ada iles-iles. Ini iles-iles putih. Kita coba sedikit aja. Putih. Warnanya putih. Ini iles-iles. Dan yang bertanduk ini adalah walur. Walur lor. Jadi ini walur. Dan sambil santai pagi, saya tak minum dulu. Minum susu biar sehat. Dengan harga naik turun semakin cerdaslah petani. Dan petani kalau nggak 10 nggak kita jegol lagi, ternyata setelah 10 dijegol lagi begitu. Dan sebenarnya sekarang ini panen sudah hampir 50% lah. Panen yang daerah sentra itu sebenarnya sudah 50%. Sudah 50% yang dipanen. Apalagi yang daerah panen awal, panen dini itu sudah nggak ada, saya pikir, seperti dari Lampung, dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu saya pikir sudah habis. Kalaupun ada ya mereka yang kuat
kuat ekonominya untuk menahan itu gitu. Tetapi kalau panen rayanya sana kan lebih dulu. Dan sekarang di area Gunung Pandan ini mungkin 40-50% lah yang sudah dipanen. Dan harga semakin membaik lagi. Saya pikir kalau 10.000 gitu aja ya sudah stabil lah. Jadi kita nggak menuntut yang terlalu tinggi, tapi ya jangan terlalu rendah. Karena kos biaya perawatan porang itu sangat luar biasa. Dengan perawatan-perawatan sekarang kan banyak yang eksperimen, banyak yang coba-coba. Dan kalau ingin tanam lor paling gede segini aja. Ini paling gede. Ini sekitar 6 on 7 on. Jadi kalau terlalu gede jangan ditanam lor. Karena apa? Kalau terlalu gede itu, contohnya gini, jenengan punya mobil Honda Jazz dan punya base. Kira-kira badannya itu lebaran mana, luasan mana? Pasti luas base kan. Base kalau dilempar lebih gampang kena daripada Honda Jazz gitu. Kalau ditembak dari jauh gitu, base badan base sama Honda Jazz lebih gampang kena base karena badannya lebar. Nah, penyakit maksudnya tembakan itu ibarat penyakit umbi. Nah, kalau penyakit umbi itu datang dari segala segi seperti itu lebih gampang error. Makanya saya sampaikan kalau tanam 1,5 kilo sampai 2 kilo itu salam bangkrut nasional. Kalau menangis jangan terlalu keras. Menangis yang keras jangan. Lebih baik tanam yang kategori bibit saja. Bibit itu yang kategori katakanlah semusim 1 kilo ke bawah lah. Umbi 1 kilo ke bawah itu bagus untuk bibit. Tetapi terlalu kecil, umbi yang 20 ke atas itu juga jelek perkembangannya, karena 20 ke atas itu keturunan spora. Umbi keturunan spora itu kalau jadikan bibit nggak bisa gede. Dia lepek-lepek ini saja, ini lepek ini, satu lepek ini saja sudah bunga lagi gitu. Dan biasanya dia 2 musim itu ketika jenengan ada umbi yang segini. Umbi yang segini itu adalah bisa dipastikan keturunan bunga. Dan itu kalau jenengan tanam terus kayaknya kapan? Cuma tutup botol gitu. Jadi kita harus menyikapi itu dengan cerdas. Harga semakin melambung ini, harga semakin melambung. Sedangkan untuk porang sekarang di tingkat bawah 10.000. Bahkan kelihatannya ini kalau di kampung itu kan gini, orang yang beli tapi dikirim ke pabrik itu bilangnya kan orang pabrik. Nah, orang yang beli tapi diiris sendiri itu kan katakanlah pengrajin gitu aja. Jadi karena harga di pabrik mungkin cuma 10.500 atau 11 bolong gitu, akhirnya kan kalau mau beli 10.000 ke atas kan juga nggak kuat, karena masih ada biaya kuli, masih ada biaya transport truknya, itu juga masih ada biaya di jalan, ada ceplaan gini, ada yang nyetop gini, ada yang minta duit di jalan dan sebagainya, parkir dan sebagainya. Pakai surat jalan itu tanda tangan, kan biasanya mekanismenya seperti itu. Itu terus masuk pabrik masih ngasih Pak Ogah gini, itu kan juga duit gitu. Jadi banyak yang makan dari porang ini, walaupun dia bukan petani juga bukan pedagang. Jadi hal semacam ini jenengan harus tahu. Ini bukan rahasia umum. Itu umum bukan rahasia gitu loh Mas.
itu sudah umum, bukan rahasia. Makanya kalau bukan rahasia, sudah umum, bukan rahasia, kenapa nggak dibuka saja? Jadi praktek-praktek seperti itu masih marak, dan tetapi kita sekarang ini petani-petani nakal mulai sudah nggak ada, saya pikir. Jadi yang dulu itu petani itu ya nakal sedikit gitu. Nah, ada yang oknum petani ada yang nakal dicampuri gini, yang ukurannya semahimbang gitu. Ini kalau dibelah gitu seratnya kasar, dan ada juga dulu yang dicampuri seperti ini. Ini walur dan iles-iles. Padahal jelas beda. Dan dulur-dulur terus semangat, walaupun harga bibit sekarang mahal. Harga bibit ini mahal, tanamlah walau kecil. Kalau bisa gede ya yang gede, kalau nggak ada ya yang kecil nggak masalah. Jadi ketika jenengan tanam, walaupun sedikit semampunya lah gitu. Tanam setengah kilo juga nggak apa-apa, di polybag dulu. Nanti setelah setahun dapat bibit lagi, dan kalau ada rezeki nambah lagi gitu. Jangan kejar langsung tanam banyak, biayanya nanti sangat banyak, sambil dipelajari. Lambat laun insya Allah pasti akan sambil belajar seperti itu. Syukur-syukur mau gabung dengan PPCI gratis. Kami selalu memberikan informasi apa adanya dan kami tidak pamrih. Dan perlu diketahui PPCI ini tidak berafiliasi pada sesuatu apapun itu benderanya, dan kita tidak di bawah naungan asosiasi apapun. PPCI murni petani seperti itu. Dan kita Carpe Dewe selalu memberikan bisa dikatakan independen seperti itu. Jadi jenengan nggak usah khawatir dengan PPCI nggak mungut biaya. Kalau ada biaya berarti bukan PPCI. Dan jenengan boleh ketemu saya kalau jenengan sudah sukses. Jenengan boleh ketemu saya kalau jenengan sudah sukses. Kalau sukses kan ceritanya bagus gitu loh. Selama jenengan masih proses tanam ini, proses rawat ini, bisa japri-japrinan, konsultasi cara rawat, problemnya, ada penyakit apa, ada problem apa gitu, bisa disampaikan. Dan jangan ketemu dulu, lebih daripada ketemu saya beli pupuk untuk beli bibit gitu aja, untuk biaya rawat. Setelah panen nanti sambil syukuran gitu, monggo lah. Dan saya doakan usaha jenengan di bidang kurang berhasil, dan saya doakan semoga usaha jenengan maju, dan jangan sampai ada salam bangkrut nasional jilid 2. Berhasil. Kalau sedikit nggak masalah, kita syukuri. Begitu dulur-dulur, informasi tentang harga juga situasi saat ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani itu cerdas, petani itu bebas. Suwun.